Suatu buku harian atau formulir khusus yang dipakai sebagai pencatat bukti transaksi yang terjadi secara sistematis dan kronologis yang berupa pendebitan dan pengkreditan serta penjelasan yang diperlukan. Jurnal ini sering disebut sebagai the book of original entry karena jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama. Penggolongan dan pengelompokan akun. Penggolongan akun ini dibagi menjadi dua, akun real dan akun nominal. Akun real atau akun tetap adalah akun yang dilaporkan di dalam neraca, di mana saldo akunnya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu harta, modal, dan kewajiban. Yang kedua yaitu akun nominal. Akun nominal adalah akun yang disajikan dalam laporan laba dan rugi. Akun ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya, B. Pengelompokan akun. Secara garis besar, pengelompokan akun dibagi menjadi 5 bagian. 1. Aset. Aset adalah semua hak yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan. Aset meliputi dari 1. Aset lancar. Aset lancar adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang paling mudah digunakan dan paling mudah dicairkan dalam bentuk uang. Contohnya, kas, deposito, dan piutang usaha. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal di perusahaan lain. Contohnya, penanaman modal dalam bentuk surat-surat penting. Kedua, penanaman modal dalam bentuk barang yang berwujud. Yang ketiga, aset tetap. Kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang paling lama untuk digunakannya. Contohnya, 1. Bangunan. Kedua, gedung. Ketiga, tanah. Yang keempat atau yang terakhir, aset tetap tidak berwujud adalah hak nilai atau hak keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, goodwill. Kedua, hak cipta. Ketiga, hak sewa. Berikut ini adalah pengertian dari utang atau kewajiban, pengertian dari pendapatan, pengertian dari beban, dan yang terakhir pengertian dari modal. Kemudian materi yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis jurnal. Jurnal sendiri berasal dari Perancis, yaitu journal, journal, yang berarti buku harian. Jenis-jenis jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah buku atau formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap buku transaksi secara sistematis menurut urutan tanggal terjadinya transaksi-transaksi dengan menuliskan terlebih dahulu perkiraan akun yang akan dilakukan pendebitan dan pengkreditan. Jenis-jenis jurnal umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, jurnal pencatatan adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat data-data harian oleh perusahaan. Yang kedua yaitu jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di neraca saldo. Yang ketiga yaitu jurnal koreksi, adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam proses pencatatan dan buku besar. Yang keempat yaitu jurnal penutup, adalah jurnal yang dibuat pada saat tutup buku untuk menghilangkan akun-akun nominal. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik, yaitu jurnal yang dibuat pada awal tahun buku baru untuk mengembalikan akun real yang muncul pada saat jurnal penyesuaian ke akun nominal. Yang kedua, jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi berulang-ulang kali yang dilakukan oleh pedagang. Pengelompokan transaksi secara tergantung pada aktivitas perusahaan. Prinsip pendebitan dan pengkreditan jurnal khusus pada dasarnya sama dengan jurnal. Ini jenis jurnal khusus yaitu 1. Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatatkan setiap transaksi penerimaan uang tunai. 2. Jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran uang tunai. 3. Jurnal pembelian digunakan untuk pencatatan
jurnal penjualan, karena dari transaksi penjualan tunai terjadi penerimaan kas sehingga masuk ke dalam penerimaan kas. Berikut ini adalah fungsi jurnal. Satu, fungsi historis, artinya pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. 2. Fungsi pencatatan, artinya jurnal wajib mencatat setiap peristiwa finansial di dalam perusahaan. 3. Fungsi analisis, yaitu pencatatan jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh serta jumlahnya masing-masing. 4. Fungsi instruksi, yaitu catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit dalam bentuk besar.